Lagi viral nih bos ya. Apa sih yang lagi viral ya? Makanya jangan skip ya video saya ini. Karena ini kan ada yang namanya himbauan Kamtibmas ya. Polsek Kragilan, Polres Serang ungkap kasus pencurian di sebuah waralaba ya. Nah, kronologisnya bagaimana? Jadi ya, dua orang pelaku yang berinisial AS, yaitu warga Lampung, dan RK 30 tahun warga Kabupaten Lebak, Banten. Dari dua tersangka tersebut, pelaku AS diketahui bekerja sebagai kepala toko waralaba di daerah Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang ya. Kejadian ini diketahui oleh salah satu karyawan toko pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekitar pukul 07.00 saat kondisi toko waralaba di Sentul, Kecamatan Kragilan terbuka dan berangkat hilang. Saat kejadian, tersangka AS yang menjabat sebagai kepala toko sempat menuduh salah satu karyawan yang memegang kunci sebagai pelaku ya. Waduh, kepala toko nuduh sama karyawannya pelaku ya. Wah, ini namanya fitnah ya. Setelah melakukan penyelidikan dari Polsek Kragilan, kemudian kita amankan tuh bos ya. Seluruh handphone milik karyawan toko. Diketahui bahwa pelaku tersebut AS tak lain adalah kepala toko. Jadi pas penyelidikannya tersebut dikumpulinlah tuh ya handphonenya. Nah, kemudian dicek ya, siapa kira-kira nih yang bertanggung jawab atas terjadinya pencurian tersebut ya. Nah bos ya, saat hendak diamankan, pelaku sempat melarikan diri ke daerah Lampung ya. Di rumah istri pelaku, polisi menemukan beberapa bungkus rokok yang mengindisikan kuat AS sebagai pelaku utama ya. Kemudian kita amankan AS di daerah Lampung dan pelaku lainnya RK. Hasil pemeriksaan pelaku ini melakukan kejahatan di pukul 02.30 ya, dini hari. Dari dua pelaku masih ada satu DPO ya, lainnya berinisial AR ya, masih dalam proses pencarian ya. Semoga cepat ketangkep ya. Jadi modusnya tersebut itu kejahatan dengan cara menduplikat kunci toko waralaba dan menduplikat kunci brankas toko tersebut ya. Jadi harap kalian itu jangan harus selektif ya buat para pemilik toko ya, usaha-usaha. Kalau uangnya itu menurutnya itu kurang begitu jujur, kalian jangan dipercayakan ya. Ini sekedar himbauan aja supaya toko-toko aman dari tindak pidana pencurian ya. Dari kejadian tersebut, pelaku berhasil membawa uang di brankas 70 juta serta menggasak barang seperti rokok dan lainnya senilai 70 juta juga. Semuanya kerugian dengan total ya 140 juta lebih ya. Buset ya. Dari keterangan pelaku melakukan aksi tersebut guna menutupi kasbon dan NBH, nota barang hilang ya, yang mencapai 70 juta. Tidak hanya itu, pelaku juga mengambil uang konsumen ya, yang membayar dana dari sistem dibayar, tapi uang tersebut distorkan ke rekening seolah-olah pelaku membayar kasbon tersebut. Penyelidikan sempat berkendala dengan beberapa alat bukti yang berhasil diambil oleh pelaku seperti CCTV yang dibongkar ya. Ini merupakan kendala yang kita hadapi pada saat proses penyelidikan ya. Tidak hanya untuk membayar kasbon, uang dari hasil kejahatan tersebut digunakan oleh 3 pelaku untuk hiburan ke Bandung dan memberi handphone. Buset ya. Hasil penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti yaitu 2 motor yang digunakan oleh pelaku, 2 handphone, dan 9 bungkus rokok dari hasil kejahatan. Ya, akibat perbuatannya tersebut, pelaku terancam dengan hukuman pasal 363 KUHP pidana ya. Ancaman kurungan penjara selama 7 tahun ya. Maka dari itu ya, Pak Babin ya sedikit menghimbau kepada teman-teman yang sebagai pengusaha dari pemilik toko waralaba atau toko-toko kecil ya. Kalau kalian memperkerjakan karyawan itu harap memperkerjakan karyawan yang kalian itu ya masih saudara dan jujur ya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kalian juga harus selalu mengecek toko kalian ya. Jangan sampai nanti ada
selisih atau apa, tuh wajib kalian cek jika kalian ingin aman. Maka dari itu ya, Pak Babin menghimbau untuk para pelaku pencurian, berhentilah kalian mencuri, karena mencari uang yang tidak halal itu tidak berkah. Alangkah lebih baiknya kita mencari uang yang halal ya, walaupun kita pendapatannya sedikit. Jangan kita mencari uang ingin mendapatkan uang yang besar ya. Bersyukuri aja kita di sini adalah mencari yang halal itu lebih baik daripada kita mencuri ya, karena selain nanti di akhirat kita akan dipertanyakan, dan juga kita juga di sini akan dipertanggungjawabkan secara hukum ya, selagi kita masih hidup. Oke, buat para netizen, tetap waspada, hati-hati, dan jangan sampai terjadi di wilayah kalian. Harap segera lapor polisi agar ketika ada pencurian kita bisa mengambil tindakan. Oke. Mundur, 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 mundur. Dari tersangka ini, pertama pada saat kita melakukan olah TKP, memang pada awalnya tidak ada yang mengakui, tidak ada yang mengetahui pelaku dari awal yang sebenarnya. Tapi ketika kita melakukan penyelidikan, kita mengamankan HP, ternyata HP yang kita amankan itu berpindah email. Kemudian setelah kita telusuri, ternyata email yang digunakan oleh tersangka awalnya itu berpindah ke email dengan nomor yang baru. Nah, kemudian kita telusuri, ternyata tersangka ada di Bandar Lampung. Kemudian kita kejar ke sana bersama tim. Setelah dari Bandar Lampung, kita kembangkan lagi kepada tersangka RR, yang mana pada saat itu dia juga masih karyawan distributor alat kecantikan yang disuplai ke Alfamart. Jadi seakan-akan ini dia bukan karyawan Alfamart, tapi memang mantan karyawan Alfamart. Nah, kalau yang satu ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolsek Keragilan, Kasih Humas, dan seluruh anggota jajaran Polsek Keragilan, dan seluruh teman-teman pewarta yang hadir pada kesempatan rilis siang hari ini di Polsek Keragilan. Baik rekan-rekan sekalian, jadi kami dari jajaran Polres Serang beserta Polsek Keragilan akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUH pidana, di mana dasar penyidikan ini diawali dari LP nomor 64 garis miring Romawi 7 tahun 2023 Polres Serang sektor Keragilan. Waktu kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 7 pagi. Tempat kejadian perkara atau TKP di dalam salah satu toko waralaba yang berada di Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, di mana kronologis kejadian Lawan bisa menanyakan kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih. MK atau kakak? Jadi ada dua orang yang punya hubungan kerja dengan pihak toko, baru terjadi dan dilaporkan oleh pihak korban. 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Cukup benar. Inisial AP
AR ya. Para pelaku ini melakukan duplikasi terhadap kunci berangkas yang ada di dalam toko tersebut.